Badan pengurus paroki Santa Agnes Sepuan telah siap untuk dilantik. Dengan hati penuh syukur dan kegembiraan mereka telah siap untuk dilantik pada hari ini, pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Permisi. Karena itu kami mohon agar Bapak Pastor berkenan melantik, mendoakan dan memberkati mereka. Terima kasih atas permohonan ini. Kita bersyukur atas perjuangan Dewan Pastoral Paroki dan Badan Pengurus Orang Muda Katolik periode yang lama yang telah berjuang bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab sampai hari ini bisa diadakan penyerahan tongkat estafet kepemimpinan dan pengelolaan kelompok orang muda di paroki kita yang terkasih ini kepada Badan Pengurus yang baru. Pengajuan calon. Surat keputusan nomor 13 dari PP IDST IDAE dari tanggal 6 dari 2020 tentang Badan Pengurus Orang Muda Katolik Paroki Santa Agnes Sepuan. Pastor Paroki Santa Agnes 1. Telah dilantik Badan Pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Badan Pengurus Dewan Pastoral Rukun serta Badan Pengurus kelompok kategori yang lain Paroki Santa Agnes Sepuan. Sementara Badan Pengurus Orang Muda Katolik belum dilantik. 2. Telah diadakan rapat pemilihan Badan Pengurus Orang Muda Katolik Paroki Santa Agnes Sepuan beberapa waktu lalu. 3. Rapat dimaksud pada poin 2 di atas telah menghasilkan Badan Pengurus Orang Muda Katolik Paroki Santa Agnes Sepuan yang saat ini siap untuk dilantik. Mengingat 1. Kitab Hukum Kami 1983 Kanon 228 paragraf 2 dan Kanon 229 paragraf 1 tentang hak dan kewajiban umat awam termasuk orang muda Katolik untuk terlibat dalam kerasulan gereja dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk pelayanan. 2. Dokumen Kristus hidup dari Paus Fransiskus 25 Maret 2019. Surat Paus Fransiskus kepada kaum muda dan seluruh umat Allah. Pesan utamanya adalah bahwa Kristus hidup dan ingin kaum muda juga hidup sepenuhnya. Memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat Badan Pengurus Orang Muda Katolik Paroki Santa Agnes Sepuan periode lama disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan pengorbanannya menjaga, merawat, dan mengembangkan orang muda Katolik selama ini. 2. Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Badan Pengurus Orang Muda Katolik Paroki Santa Agnes Sepuan. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 November 2025 sampai 23 November 2028. 4. Surat keputusan ini diserahkan kepada mereka masing-masing agar sejak hari ini mulai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. 5. Bila di kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan semestinya. Ditetapkan oleh Puan pada tanggal 23 November 2025, Pastor
saudara-saudari yang akan dilantik, yang namanya dipanggil menjawab, ya saya hadir dan maju ke depan angkat. Lampiran surat keputusan nomor 13 Jaring PP PTSD yang angka Romawi 11 dari orang muda Agnes Setian periode 2005-2028. Pembina Antonieta Nina, Edward Kopi Cornelis Mayabudi. 1. Badan Pengurus Harian. Ketua Ambrosius Dalen Saudo. Wakil Ketua Alexandro M. Tiga, Francisca Mayabudi. 4, Violeta Inuman. 5, Marcella Mayabudi. 2, Bidang Sekali. Koordinator Maria Y. Elmas. Anggota 1, Henrikus Rulus. 2, Sebastiana Mayabudi. 3, Fabianus Rulus. 4, Adriana Taurutu. 3, Bidang Pendidikan. Koordinator Petra Helmi Mayabudi. Anggota 1, Kasparina Taurutu. 2, Yohana Valentin Rulus. 3, Gamaliel Rulus. 4, Yakoba Moranu. 5, Ursula Welke. 4, Bidang Konsos. Koordinator Benedictus GB Mayabudi. Anggota 1, Gabriel L. Ewian. 2, Yohakim Rulus. 3, Ansgarius D. Inuhan. 4, Yosefina Taurutu. 5, Pascalina Rulus. 5, Bidang Humas. Koordinator Francisca C. Obaledwari. Anggota 1, Gina M. Taurutu. 2, Norbertus Rulus. 3, Ambrosius Rulus. 4, Francisco Mayabudi. 5, Mateus Taurutu. 6, Bidang Kesehatan. Koordinator Regina Mayabudi. Anggota 1, Maria Yosefa Rulus. 2, Aprilio Taurutu. 3, Modesta Mayabudi. 4, Juliana Mayabudi. 5, Ariela M. Taurutu. Lettuan 23 November 2005. Pastor Paroki RP Frederikus Sarpol MSc. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, hadir di hadapan kita semua, di hadapan Tuhan Allah, orang-orang muda Katolik Paroki ini. Mereka lah yang akan meneruskan perjalanan hidup beriman kita di paroki ini.
Karena itu mereka dalam organisasi ini supaya mereka belajar, bekerja, belajar banyak hal, dan karena itu mereka perlu dilantik supaya menjadi kuat, resmi untuk menjalankan pendampingan dan OMK di seluruh paroki. Untuk itu mereka bersiap-siap untuk melantik mereka. Saudara Katolik Paroki Santa Agnes Lepuan yang terkasih, semua telah memutuskan untuk menerima tanggung jawab ini, untuk berkarya di tengah teman-teman dan di tengah seluruh umat Allah sampai November 2028. Bersediakah saudara-saudari menerima dan melaksanakan karya pelayanan suci ini dengan sukacita dan rela paroki ini? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari hidup seperti Kristus yang hidup sesuai dengan pesan Paus Fransiskus 25 Maret 2019 kepada kaum muda dan memberikan kesaksian tentang Kristus yang hidup kepada umat dan bukan mencari diri sendiri? Ya, kami bersedia. Pernyataan janji bulan lilin-lilin boleh dipasang. Saudara-saudari ini akan memegang lilin Paskah, lilin masing-masing yang diambil dari lilin Paskah terang Kristus yang hidup, dan sesudah siap maka mereka akan mengucapkan janji setia. Saya persilahkan Anda untuk mengucapkan janji setia Anda. Saudara terkasih, setelah Anda menyatakan kesanggupan dan mengucapkan janjimu yang suci dan teguh, kini tibalah saatnya Anda dilantik. Bersiaplah melayani dalam karya penggembalaan gereja Allah yang kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Karena ini saya sebagai Ketua Perut atas nama Uskup Diocese Amboina melantik saudara-saudari sebagai badan pengurus orang muda Katolik Paroki Santa Agnes Lepuan untuk melaksanakan tugas pendampingan dan pengelolaan orang muda Katolik di paroki ini sesuai dengan sabda Tuhan, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati karya pelayanan di tengah teman-teman orang muda dan seluruh umat beriman di paroki ini, bahkan masyarakat sekitar. Berkat untuk mereka yang telah dilantik. Sebagai wujud kesiapan menjadi pelayan gereja, maka terimalah berkat Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah saudara-saudari ini, putra-putri gerejamu, rasul-rasul orang muda Katolik ini. Bantulah mereka untuk setia pada janji mereka. Semoga Roh Kudus-Mu meneguhkan niat suci mereka. Jadikanlah mereka pembawa terang dan garam dunia, serta saksi-saksi Kristus yang hidup, yang berani mewartakan kebaikan dan kebenaran. Terimalah dan ampunilah mereka ketika mereka bersalah. Semoga berkat-Mu yang Maha Kuasa turun dan tinggal, tumbuh dan berkembang dalam diri mereka semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mereka yang telah dilantik, semua badan pengurus orang muda Katolik Paroki Santa Agnes Lepuan, disilakan kembali bertugas. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya mohon kesediaan Bapak Ibu, kita hari ini melaksanakan 3 hal penting dalam pembaptisan, pelantikan badan pengurus orang muda Katolik. Mereka ini adalah tongkat estafet perjalanan hidup beriman kita di hari-hari depan. Karena itu kita mesti memberi perhatian khusus dan baik dan kuat kepada mereka. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memasuki bagian berikut, ialah pelantikan rektor, apolit, dan komaskur. Untuk itu, mari kita bersiap-siap untuk mengikuti upacara pelantikan ini dengan tenang dan penuh hikmat. Upacara pelantikan rektor, apolit, dan komaskur. Penyerahan tugas rektor, apolit, dan komaskur. Saudara-saudari terkasih, sebanyak 205 anggota baru petugas ditunjuk. Lektor 85 orang, apolit 83 orang, dan pemasmur 37 orang siap dilantik. Kurang lebih selama beberapa waktu, para anggota baru ini mempersiapkan diri mereka dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pembelajaran sebagai petugas lektor, apolit, dan komaskur. Pemanggilan calon. Umat sekalian yang terkasih, kini para
dan pemazmur akan dilantik, agar sesudah pelantikan ini mereka dapat mewartakan sabda Tuhan dan melayani imam di altar dengan hati yang mantap. Mereka yang akan dilantik menjadi lektor dipersilakan berdiri. Mereka yang akan dilantik menjadi akol disilakan berdiri. Mereka yang akan dilantik menjadi pemazmur disilakan berdiri. Permohonan pelantikan. Pastor Pauti yang terkasih, inilah calon lektor, akoli dan pemazmur yang telah diusulkan oleh umat Pauti Santa Agnes Serpong lewat bidang liturgi dan bidang katekese. Dengan rendah hati semua pastor melantik mereka menjadi lektor, PPA dan pemazmur. Saudara-saudari, apakah mereka ini layak? Berdasarkan kesaksian umat beriman dan Dewan Pastoral Paroki Santa Agnes Serpong, khususnya di bidang katekese dan bidang liturgi, yang menyetujui pengajuan mereka, saya Ketua Dewan Paroki berani memberikan kesaksian bahwa mereka ini layak ada. Dengan pertolongan Allah, penyelamat kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, dan amanat Uskup Diocese Amboina, saya akan melantik saudara-saudara kita ini menjadi lektor, akolit, dan pemazmur. Saudara-saudari terkasih, demi perkembangan dan peraduan karya pelayanan di tengah jemaat, saudara-saudari ini telah dipilih menjadi lektor, akolit, atau putra-putri altar dan pemazmur dalam gereja Katolik. Sebagai persiapan dan sesuai dengan peraturan gereja, kita sekarang berkumpul untuk menyerahkan tugas pelayanan kudus bagi mereka yang bertugas membacakan dan menyanyikan dan mewartakan sabda Tuhan bagi umat yang berhimpun dalam rumah Tuhan, serta melayani iman di altar Tuhan. Sebenarnya setiap orang beriman yang telah dibaptis mengemban tugas mewartakan sabda Tuhan. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa pelantikan hari ini tidak menciptakan hak istimewa kepada mereka ini, tetapi sekedar menumbuhkan pelayanan yang sudah dilakukan dengan baik untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh mistik Yesus Kristus. Adapun tugas lektor, akolit, dan pemazmur meliputi satu, membacakan dan menyanyikan sabda Tuhan yang tersurat dalam kitab suci kepada umat yang berhimpun dalam pelayanan liturgi dan ibadat dan kelompok-kelompok kategorial dalam ibadat rukun atau pada pertemuan dan kesempatan lain dengan baik. Yang kedua, melayani iman di altar dalam merayakan kurban Kristus di atas kayu salib yang turun di atas altar kudus demi keselamatan kita manusia. Dalam upacara pelantikan ini kita sekaligus memohon agar Tuhan menambahkan rahmat-Nya kepada gereja, bukan hanya kepada saudara-saudari yang akan diserai tugas lektor, akolit, dan pemazmur, melainkan juga kepada seluruh umat. Sebab segala pelayanan diserahkan dan dilaksanakan demi kepentingan seluruh umat. Para calon yang terkasih, sebelum Anda dilantik sebagai lektor, akolit, atau putra-putri altar dan pemazmur, perkenankanlah saya bertanya, bersediakah saudara-saudari dilantik sebagai lektor, akolit, dan pemazmur dalam himpunan umat beriman Paroki Santa Agnes Serpong ini? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari melayani umat dengan membacakan dan menyanyikan sabda Allah
dan memeliharanya dengan penuh hikmat. Ini bersama mereka yang hari ini dilantik, semua lektor, katolik dan pemasmur, hendaklah mengucapkan janji setianya. Mereka yang dilantik memegang diri pasca lambang tangan Kristus yang hidup, supaya menerangi hidup mereka, supaya mereka melaksanakan tugas dengan penuh semangat seperti api yang dalam daging. Semua berkenalan, untuk itu kami persilakan Anda semua mengucapkan janji setia satu. Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan segenap hati agar Allah Bapa kita berkenan melimpahkan berkat bagi saudara-saudari kita yang kini dilantik sebagai pewarta sabdanya. Ya Tuhan, lewat para lektor, katolik dan pemasmur, Engkau berkenan menghidangkan sabda-sabda dan tubuhmu bagi kehidupan dan pertumbuhan iman umat. Mereka ini telah menyerahkan diri untuk pelayanan kudus dalam gereja. Mereka maka di hadapanmu dan di hadapan seluruh umat beriman ini, kami atas nama gereja melantik mereka menjadi pelayan-pelayan sabda yang akan mewartakan sabdamu di dalam himpunan umat serta melayani imam di altar Tuhan dalam ibadat kurban. Sudilah Bapa mendampingi mereka dan menganugerahkan kepada mereka karunia-karunia kekuatan, kebijaksanaan serta ketekunan dalam melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Semoga mereka dapat hidup selaras dengan sabda yang mereka wartakan, sehingga sesudah masa tugasnya usai, mereka pantas diikutsertakan dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus dan para rasul, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih, memberkati mereka yang sudah dilantik.
penyerahan tanda jabatan, kitab suci, patena, wadah lilin, dan buku masa. Terimalah kitab suci dan buku Mazmur ini sebagai lambang tugas dan pelayanan saudara-saudari. Wartakanlah sabda Allah yang tertera di dalamnya, bukan hanya dengan kata-kata dan nyanyian, tetapi juga dengan sikap hidup dan perbuatan saudara-saudari. Semoga pembacaan dan pewartaan saudara bermanfaat bagi seluruh umat beriman. Laksanakan tugas saudara ini dengan setia. Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang terkasih, terimalah salib, patena, wadah lilin, giring dan hirup ini sebagai lambang tugas pelayanan Anda untuk membantu dan melayani para imam di altar Tuhan. Layanilah dengan setia, hormat dan beriman, sebab yang Anda layani adalah Kristus sendiri yang hadir di atas altar untuk mempersembahkan dirinya secara nyata bagi manusia. Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Upacara pelantikan sudah selesai. Terima kasih banyak Ketua Dewan Pastoral Paroki dan mereka yang sudah berada. Disilakan kembali ke tempat dengan tenang dan penuh dukungan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita bersyukur kita sudah menjalani upacara ini dengan baik. Sakramen baptis, pelantikan rektor Katolik dan pelantikan orang pengurus orang muda Katolik, kita dapat menjalani dengan baik dan khidmat. Untuk itu mari kita lanjutkan perayaan kita ini dengan berdiri untuk mendoakan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Kristus Raja kita, Raja semesta alam, kepadanya, marilah kita semua memujinya dan memohon rahmat darinya untuk kita semua. Bagi Paulus, para uskup, para imam dan biarawan-biarawan, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami
kami ini. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, berikanlah mereka hikmat untuk memimpin, semangat yang menyala-nyala dalam iman, serta kerendahan hati untuk melayani. Bimbinglah mereka agar dapat menjadi teladan bagi kaum muda lainnya, serta dapat menjadi garam dan terang dunia di tengah zaman ini. Kami mohon. Bagi para petugas liturgi, lektor, lektris, akolit, dan pengasuh yang baru dilantik. Ya Bapa yang Maha Baik, hari ini Engkau telah memanggil dan menemukan saudara-saudari kami sebagai lektor, akolit, dan pengasuh di paroki kami ini. Kami mohon berkatilah mereka dengan kesetiaan, kerendahan hati, dan semangat pelayanan yang tulus, agar seluruh tugas yang mereka jalankan benar-benar memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah dan berikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus Putra-Mu sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Kami mohon. Umat dipersilakan. Dalam pelayanan kita berdoa bersama saudara-saudara yang membawa niat dan wujudnya. Saya baca namanya, mereka dengar kita yang baik juga berdoa untuk mereka. Permohonan doa dari Ibu Gili Lulus. Permohonan doa dari Monica Tahun Kubun. Juga permohonan doa dari Bapak Jeki. Permohonan doa dari Ibu Katarina Tahun Kubun. Juga permohonan doa dari Ibu Tina Roko. Permohonan doa dari Katarina Rundus. Juga permohonan doa dari keluarga Hendrikus Rendusun. Permohonan doa dari Ibu Ros Roko. Juga permohonan doa dari keluarga Yosef Maya Kubun. Permohonan doa dari Ibu Sabina Tahun Kubun. Permohonan doa dari Ibu Ros Roko. Permohonan doa dari Neles Rulus. Permohonan doa dari Neles Rulus. Juga permohonan doa dari Hin Maya Kubun. Permohonan doa dari Ibu Reki Rulus. Dan permohonan doa dari Natalius Roko. Permohonan doa juga dari Natalius Roko. Dan permohonan doa juga dari Natalius Roko. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, dengarlah doa permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang sudah meninggal, untuk mereka yang berulang tahun, untuk kami yang mengalami berkat dan rahmat-Mu. Kami bersyukur kepada atas segala rahmat dan perlindungan itu. Kami mohon semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih cinta-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melanjutkan perayaan kita ini dengan persembahan.
persembahkan roti dan anggur ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan sekala. Dengan minyak dan pembawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di atas altar salib sebagai kurban perdamaian yang tanpa celah, dan setelah seluruh ciptaan ditangguhkan di bawah kekuasaannya, Ia menjelaskan kehadiran ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan terlestari, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan ketulusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu bersama para malaikat